Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 16 Agustus 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Kita diingatkan untuk lepaskan diri dari kelekatan duniawi demi memperoleh kehidupan abadi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami supaya lepaskan diri dari kelekatan duniawi agar bisa memperoleh kehidupan abadi. Tuhan bantulah dan sadarkanlah kami untuk selalu berpegang dan percaya teguh padamu, bahwa Engkaulah pencipta dan penyiap segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah lepaskan diri dari kelekatan harta duniawi agar memperoleh hidup yang kekal. Betapa sering kita rindu untuk dekat pada Tuhan, tetapi betapa sering juga kita alami kegagalan. Di saat kita memiliki banyak kekayaan duniawi, uang misalnya, maka godaan pun begitu mudah datang mendekati kita. Dengan uang, kita tergoda untuk mengikuti apa saja yang kita butuhkan. Pada suatu kesempatan, seorang suster menceritakan bahwa ada seorang anak muda masuk ke biara dan mencuri jutaan rupiah dari kamar suster. Uang itu adalah hasil dari jualan babi, ayam, tahu, dan tempe. Uang itu sesungguhnya untuk membeli kebutuhan komunitas para suster. Sesudah diketahui bahwa uang itu sudah hilang, maka suster dan seluruh anggota komunitas suster berdoa. Sambil berdoa, suster juga melaporkan berita kehilangan itu kepada polisi, dan puji Tuhan, para polisi begitu cepat bertindak
dan mendapatkan pemuda yang mencuri uang itu. Polisi meminta pemuda itu untuk memperagakan kembali bagaimana ia masuk ke dalam kamar suster, mencuri uang itu, dan bagaimana ia menggunakan uang itu. Yang paling menyedihkan adalah bahwa pemuda ini menggunakan uang curian itu membeli alkohol. Pemuda itu tidak bisa mengontrolkan dirinya. Hasil curian mendorongnya untuk berdosa lagi. Perbuatan dan tingkah lakunya semakin menjauhkan dia dari Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa seorang pemuda mendekati Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Suatu niat dan kerinduan yang sangat baik, bahwa dia mau memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjawabnya dengan mengingatkan dia untuk mengikuti perintah Tuhan. Dengan penuh semangat, ingin tahu, dia bertanya kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Rupanya dia sudah tahu perintah-perintah Allah, tetapi kini dia ingin tahu, mungkin ada perintah yang sangat khusus yang harus dijalankannya, agar bisa memperoleh hidup kekal. Sewaktu Yesus menyebutkan beberapa perintah dari 10 perintah Allah, dia langsung memberitahu Yesus bahwa semuanya itu telah diturutinya. Kemudian dengan semangat ingin tahu, ia bertanya lagi kepada Yesus, apalagi yang masih kurang? Yang kurang adalah, "Pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga." Kata Yesus kepadanya. Sewaktu ia mendengar perkataan Yesus, maka pergilah ia dengan sedih hati, sebab banyak hartanya. Kelekatan dengan harta duniawi sungguh menghalang dia untuk memperoleh kerajaan surga. Sulit baginya untuk melepaskan diri dari harta duniawi. Harta duniawi sungguh melekat padanya. Perintah-perintah Allah bisa diikutinya, tetapi untuk menjual segala kekayaan duniawi, lalu menjadi kosong sama sekali, dan pasrahkan diri seutuhnya kepada Tuhan yang tidak dilihat oleh mata duniawi, baginya hal itu sangat-sangat sulit dilakukannya. Baginya, harta duniawi sudah menjadi jaminan kehidupan, sementara menyerahkan diri kepada Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai jaminan keselamatan sangatlah sulit baginya untuk diterima. Dia punya kerinduan untuk memperoleh hidup abadi, tetapi kerinduan itu tidak didukung oleh sikap iman yang kokoh. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup kekal, seseorang harus lepaskan diri dari kelekatan harta duniawi dan pasrahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan percaya padanya bahwa Tuhan akan menyiapkan apa yang dibutuhkan setiap hari. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau kita punya kerinduan untuk memiliki hidup yang kekal, maka lepaskanlah diri kita dari kelekatan duniawi, berbaliklah kepada Tuhan, peganglah Dia dan percayalah padanya dengan sepenuh hati. Kita berdoa, semoga Tuhan kuatkan iman kita, agar kita selalu berpegang teguh padanya. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.